Sekarang, Qin Chen hanya berdiri di atas arena. Sangat tenang, dengan senyuman di wajahnya, seperti anak kecil yang tidak berbahaya. Tapi kalimat seperti itu membuat semua orang yang hadir ngeri dan kulit kepala mereka mati rasa. Qin Chen dikelilingi oleh petir yang melonjak, dan arena tempat pertempuran mengerikan meletus sebelumnya secara bertahap kembali tenang. Namun, palu guntur yang jatuh ke tanah dan jatuh jauh ke dalam arena, serta pecahan dewa petir yang pecah di langit, membuat semua orang sangat memahami bahwa satu Master Tianzun telah mati. Tianzun adalah orang kuat teratas dari 10.000 ras. Di medan perang 10.000 ras, cukup untuk memulai perang skala besar yang memengaruhi hidup dan mati ratusan juta orang dari satu ras. Tapi sekarang, Kuang-lei Tianzun, penguasa sekte Dewa Petir, Tianzun yang kuat ini, jatuh di arena keluarga Ji kuno karena kontes seni bela diri. Terkejut, takut, sangat marah. Berbagai emosi melonjak di hati banyak orang kuat di lapangan, terus bergetar. Bahkan Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji, kaget, matanya membulat, dan hatinya terkejut. Pada saat ini, pikiran Ji Tianyao mengalir deras, berpikir, untuk melihat apakah ada cara untuk meringankan hubungan antara keluarga Ji dan Tiangong, dan hubungan dengan Qin Chen. Misalnya, melepaskan Ruyu dan Wuxu dari gunung penjara, atau misalnya, mengganti Ji Ruyu dengan orang lain dan memberikannya kepada keluarga Xiao. Namun, itu sulit untuk dioperasikan. Tidak hanya Ji Tianyao yang terkejut, tetapi di luar keluarga Ji, dan di kejauhan di kehampaan, keluarga Xiao, keluarga Ye, keluarga Jiang, dan orang lain juga tercengang. Sekelompok orang ini terkejut dan terdiam, mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen. Qin Chen, gumam patriark dari keluarga Xiao, matanya meledak, dan dia menoleh untuk melihat keluarga Ye dan keluarga Jiang dan berkata, dari mana Tian Jiao yang tiba-tiba muncul ini? Apakah kamu tahu? Saat ini, Patriark Ye terkejut dan berkata, Patriark Xiao, putra ini berasal dari surga umat manusia. Dikabarkan bahwa dia adalah putra suci dari Tiangong. Kemudian, dia diwarisi oleh paviliun pedang Tongtian. Ketika dia berada di alam guru suci, leluhur iblis abisal mengirim seseorang untuk mengejar dan membunuhnya. Meskipun dunia kuno tertutup, bukan karena mereka tidak mendengar tentang hal-hal di luar jendela. Informasi Qin Chen bukanlah rahasia, jadi keluarga Ye dengan cepat menanyakan tentang beberapa dari mereka. Tidak heran, ternyata itu adalah warisan paviliun pedang surgawi. Ucap patriark dari keluarga Xiao sedikit terkejut, tetapi dengan cara ini, beberapa penjelasan masuk akal. Ini menarik, siapa di keluarga Ji yang disukai oleh Qin Chen? Apakah itu Ji Xinyi? Ucap patriark keluarga Xiao matanya berbinar. Patriark keluarga Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya mendengar bahwa ini adalah seorang wanita bernama Ji Ruyu, yang awalnya bukan anggota keluarga Ji. Dikabarkan bahwa dia bangkit dari alam bawah. Seharusnya itu sisa-sisa keluarga Ji saat itu. Kemudian, dia ditemukan oleh keluarga Ji. Dikatakan bahwa dia dan Qin Chen adalah suami istri, dan ada desas-desus bahwa Qin Chen ini juga benar-benar bangkit dari alam bawah. Mendengar ini, mata patriark keluarga Xiao berkilat, tapi dia memikirkan sesuatu yang menarik. Patriark Xiao tersenyum. Dia melirik keluarga Ye dan keluarga Jiang, dan matanya menunjukkan sedikit makna yang mendalam. Namun, saat ini, masalah di sini telah melampaui harapan asli dari Patriark Xiao, dan bahkan terkait dengan sisa-sisa keluarga Ji. Hal ini harus dilaporkan kepada leluhur. Segera, Patriark Xiao diam-diam menyebarkan informasi tersebut. Sekarang, di keluarga Ji, Qin Chen berdiri dengan bangga di arena, dan sekelilingnya sunyi. Kenapa? Apakah belum ada berani datang? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Namun, mereka saling memandang di lapangan dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Untuk sementara, Qin Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat tidak ada yang berbicara, Qin Chen segera melihat ke arah penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu dengan mata marah dan mencibir, kalian berdua, bukankah kamu ingin membunuhku? Pada awalnya, di warisan paviliun pedang Tongtian, kedua yang mulia di bawah komando kalian ingin membunuhku, tetapi mereka gagal. Kemudian, keduanya masing-masing mengirim Hidoro dan Venerable Juesan,
dan mereka juga ingin membunuhku. Aku lupa mengatakan, alasan mengapa Hidoruo dan Venerable Juesan menghilang sebenarnya adalah karena aku yang membunuhnya. Sekarang, keduanya membiarkan keturunan mereka mati, bahkan Master Sekte Dewa Petir juga dihasut oleh keduanya untuk mati. Selanjutnya, apakah kalian berdua akan melakukannya sendiri? Jika Anda tidak melakukannya sekarang, saya khawatir ketika saya besar nanti, keduanya tidak akan memiliki kesempatan itu. Ucap Qin Chen mencibir dan mencibir. Tiba-tiba, seluruh tempat bergetar. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Apa, ada hal seperti itu secara tak terduga? Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan sudah lama ingin membunuh Qin Chen ini, dan sudah kehilangan 2 kelompok orang. Tidak heran, pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti mengapa Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan menentang Qin Chen sejak awal. Ternyata kedua belah pihak sudah lama memiliki keluhan. Tuan Istana Dewa Bintang, Tuan Gunung Dayu, ternyata 2 kekuatan besar kalian diam-diam memburu dan ingin membunuh putra Tian Gongku. Tiba-tiba aura yang mengerikan muncul, itu adalah Shen Gong Tianzun, penuh dengan niat membunuh, dan 6 harta Tianzun tingkat atas tergantung di atas kepalanya. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kamu tidak akan menyalahkanku karena bersikap kasar. Di hadapan 2 kekuatan teratas, Shen Gong Tianzun tidak takut sama sekali, tetapi tidak sabar untuk memulai. Di lapangan, banyak orang mengubah warna mereka dan mundur satu demi satu. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu juga berubah warna saat ini, dan berteriak, Shen Gong Tianzun, apakah kamu gila? Apakah ingin melawan kami sendirian? Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu kejam di hati mereka. Pada saat ini, mereka bahkan memiliki ide untuk membunuh Qin Chen terlepas dari segalanya. Bagaimanapun, dengan Shen Gong Tianzun sendiri, dia tidak bisa menghentikan mereka. Namun, keduanya akhirnya menahan amarah mereka, karena ini adalah keluarga Ji, dan keluarga Ji tidak akan pernah mengizinkan mereka melakukannya. Ji Tianyao dengan cepat berubah warna, menggedor, dan formasi kekacauan kuno dipenuhi dengan aura yang mengerikan, ditekan, dan tiba-tiba semua yang kuat di tempat kejadian merasakan kekuatan yang mengerikan menindasnya, membuatnya sulit untuk bernapas. Sengong Tianzun, Tuan Istana Dewa Bintang, Tuan Gunung Dayu, ini keluarga Ji saya, tolong selesaikan keluhan apapun di luar, jangan lakukan di sini. Teriak Ji Tianyao, nafas Tianzun puncak melekat di tubuhnya, kekacauan kuno meresap, yang penuh dengan semangat pembunuh. Dia benar-benar marah. Saat ini, keluarga Ji mengadakan kontes untuk merekrut menantu, dan beberapa talenta telah mati. Belum lama ini, bahkan Master Sekte Dewa Guntur jatuh di sini. Jika masalah ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi besar pada umat manusia dan menimbulkan kritik bagi keluarga Ji-nya. Jika salah satu leluhur dari 3 kekuatan utama Tiangong, Istana Xingshen, dan Dayu Sensan jatuh, keluarga Ji-nya akan benar-benar tamat, dan keluarga Xiao akan mengambil kesempatan untuk menekan dan memperbaikinya atas nama dunia kuno. Dan Wakil Hal Master Qin, Anda telah memenangkan pertempuran ini. Jika tidak ada yang menantang Anda, silakan lanjutkan. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, belum lagi kedua orang ini tidak memenuhi identitas mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang telah memiliki istri dan anak. Tidak peduli bagaimana keluarga Ji saya, mereka tidak akan menjadi pasangan bagi mereka. Dan semua teman yang hadir, jika Anda mengirim generasi muda untuk datang, keluarga Ji saya akan menyambut Anda, tetapi jika Anda secara pribadi naik ke arena, keluarga Ji saya tidak akan mengizinkannya. Kata leluhur Ji Tianyao dengan dingin. Melihat ekspresi leluhur Ji Tianyao yang begitu garang, banyak orang kuat keluarga Ji di belakang terlihat jelek dan mengetahui kekhawatiran leluhur mereka. Awalnya, kontes seni bela diri sangat bermanfaat bagi keluarga Ji, tetapi sekarang menjadi seperti lelucon. Karena leluhur Ji Tianyao telah berbicara, generasi muda ini akan mengikuti perintahnya. Ucap Qin Chen segera tersenyum dan turun. Namun, sebelum kembali ke tempat duduknya, Qin Chen menoleh dan melirik penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, dan mencibir, jika kalian berdua tidak yakin, kalian dapat terus mengirim orang untuk membunuhku, atau bahkan melakukannya sendiri.
Namun, sebelum melakukannya, Anda harus memikirkan konsekuensinya dan menyiapkan beberapa peti mati lagi. Setelah berbicara, Qin Chen duduk di kursinya, terlalu malas untuk melihat mereka berdua. Kamu, ucap penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu sangat marah, mereka ingin membunuh Qin Chen di tempat. Namun, dengan kehadiran Shen Gong Tianzun, Ji Tianyao dan lainnya, mereka masih menahan amarah mereka dan duduk lagi, tetapi niat membunuh di hati mereka sangat kuat. Melihat situasi mereda, Ji Tianyao akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata dengan lantang, kontes seni bela diri keluarga Ji saya untuk pernikahan. Setelah begitu banyak pahlawan berpartisipasi, saya sangat tersanjung menjadi leluhur keluarga Ji. Kali ini kontes seni bela diri untuk Ji Xinyi, saya tidak tahu siapa lagi yang mau naik panggung, dan bertarung dengan Ouyang Chen dari Kuil Void. Jika tidak ada lagi, maka kontes seni bela diri hari ini akan berakhir. Keluarga Ji saya akan mengadakan perjamuan untuk menghibur kalian semua. Ucap Ji Tianyao sekarang hanya ingin mengakhiri kontes seni bela diri. Di lapangan tiba-tiba sunyi, dan setelah begitu banyak pengalaman, tidak ada kekuatan yang mau membiarkan mereka menantang Qin Chen. Adapun Ouyang Chen sebenarnya yang memiliki kekuatan untuk menantang hampir sama, dan sisanya adalah lawan yang tahu bahwa mereka bukan Ouyang Chen. Terlebih lagi, setelah melalui pemandangan seperti itu, semua orang dapat melihat bahwa meskipun ini adalah klan kuno di dunia kuno, keberuntungan ini agak buruk. Yah, karena tidak ada lagi yang ingin naik ke arena untuk menantang, maka pemenang kontes seni bela diri hari ini adalah Qin Chen dari Tian Gong dan Ouyang Chen dari Kuil Void. Selamat untuk kalian berdua, dan tolong naik ke atas panggung. Ucap Ji Tianyao mengumumkan. Di sisi lain, Ouyang Chen terlihat bersemangat dan menatap Ji Xinyi di atas panggung. Dengan sukacita di hatinya, dia bergegas ke atas panggung. Tapi Ji Xinyi merasakan mata Ouyang Chen yang berapi-api dan bersemangat, tapi dia sedikit tidak puas dan marah. Jika tidak ada penampilan Qin Chen, maka Ouyang Chen, sebagai tuan muda dari Void God Temple, dan begitu muda, sudah menjadi seorang Dizun, Ji Xinyi juga cukup puas. Tapi penampilan Qin Chen membuat Ouyang Chen suram, tidak peduli bagaimana mereka dibandingkan, Ouyang Chen jauh lebih buruk daripada Qin Chen. Keduanya berdiri di atas arena, dan semua orang menatap Qin Chen, dan hampir tidak ada bayangan Ouyang Chen. Tapi Ouyang Chen tidak memiliki rasa malu di hatinya. Dia manis di hatinya, seolah meminum madu, menatap Ji Xinyi dengan penuh semangat, tenggelam dalam kegembiraan merangkul keindahan. Ji Xinyi, ayo datanglah. Ucap Ji Tianyao berteriak dengan suara rendah, dan pada saat yang sama dia berkata kepada Qin Chen dan orang-orang yang hadir, karena Ji Ruyu tidak ada dalam keluarga Ji saya dan sedang dalam misi, jadi hari ini, kami hanya dapat membiarkan Ji Xinyi mewakili keluarga Ji saya dan menikah dengan Suyang Chen. Ji Xinyi datang dan menggigit giginya. Dia berjalan dengan gaya, dengan postur yang ringan, seperti peri dalam lukisan. Sebagai putri suci dari keluarga Ji, dia masih memiliki temperamen ini. Namun, dia memandang Qin Chen, tapi itu sangat tidak menyenangkan. Bukannya dia membenci Qin Chen, tapi, mengapa seorang jenius yang tak tertandingi seperti Qin Chen menyukai gadis desa seperti Ji Ruyu? Apa yang baik tentang wanita seperti itu? Jenius seperti itu seharusnya jatuh di bawah rok delimaku. Ya, itu pasti karena dia belum melihatku dan kehebatanku sehingga dia tertarik pada wanita seperti Ji Ruyu. Ji Xinyi berpikir dalam hatinya, perlahan datang ke atas arena. Qin Chen melihat Ji Xinyi ini sering menatapnya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Ouyang Chen, "Selamat, saudara Ouyang." Ouyang Chen sangat senang, dan dengan cepat melengkungkan tangannya ke Qin Chen, lalu buru-buru berbalik dan berjalan menuju Ji Xinyi. Setelah melihat ini, Ji Xinyi mengerutkan kening dan tidak bisa menahan ketidakpuasannya terhadap Ouyang Chen. Mengapa pria Ji Ruyu ini begitu luar biasa? Ouyang Chen ini seperti anjing yang menjilati. Tidak, saya Ji Xinyi. Hanya pria terkuat yang layak mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Ji Xinyi mengabaikan Ouyang Chen yang mendekat, tetapi langsung menuju Qin Chen dengan senyum di sudut mulutnya, sepasang mata Sui Lingling yang sepertinya bisa berbicara, beriak dengan gelombang musim gugur.
Qin Chen hanya mencium aroma wewangian, dan mendengarkan Ji Xinyi tersenyum dan berkata, postur heroik Tuan Muda Qin di atas arena benar-benar mengasyikkan, dan saya sangat mengaguminya. Ucap Ji Xinyi berkata sambil tersenyum, mencondongkan tubuhnya ke depan. Tiba-tiba sentuhan putih muncul di depan mata Qin Chen, menyilaukan mata orang. Sengatan seputih salju dan putih ini, membuat pikiran orang bergoyang. Haha, Nona Xinyi terlalu memuji. Qin baru saja membunuh beberapa ketombe, itu bukan apa-apa. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Dia bingung di dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap tenang, dan dia tidak tergerak oleh penampilan cantik Ji Xinyi. Ketika Ji Xinyi melihat ini, dia bergerak maju, dan salju putih besar hampir menempel di tubuh Qin Chen, dan berkata sambil tertawa, Tuan Qin sedang bercanda. Itu adalah pahlawan sejati dalam pikiran Xinyi untuk membuatnya begitu tak kenal takut akan kekuasaan dan intimidasi. Oh, Saudari Ruyu juga sangat beruntung. Saya tidak berharap memiliki teman seperti Tuan Muda Qin. Sebenarnya, Saudari Ruyu dan saya memiliki hubungan yang baik. Meskipun Saudari Ruyu berasal dari alam bawah, tapi Saudari Ruyu memiliki hati yang baik, dan dia juga gadis yang baik. Ucap Ji Xinyi menghela nafas dan berkata lagi, sayangnya, Saudari Ruyu tidak seperti saya yang memiliki garis keturunan keluarga Ji ortodoks, juga bukan putri ortodoks dari keluarga Ji. Saya juga mendapat dukungan kuat dari keluarga Ji. Nyatanya, saya juga sangat mengagumi Tuan Muda Qin. Nada Ji Xinyi lembut, dan dia akan menempel pada Qin Chen.